Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Ayu Andira dengan NIM 3219091 dari kelompok 1 akan mempresentasikan makalah dari kelompok 1, yaitu yang pertama, pengertian ekonomi syariah. Secara umum, ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang menerapkan ajaran Al-Quran dan hadis dalam kegiatan ekonominya. Namun ada juga dalam istilahnya, yaitu menurut Dawan Raharjo dalam Nurul ke dalam Piginan. Yang pertama yaitu nilai ekonomi berdasarkan ajaran Islam. Yang kedua, nilai ekonomi adalah suatu sistem. Ketiga, nilai ekonomi merupakan dalam pengertian perekonomian umat Islam. Definisi ekonomi Islam menurut pakar ekonomi kontemporer yaitu Umar Chapra, yang mana ilmu ekonomi merupakan suatu cabang pengetahuan yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui suatu alokasi dan distribusi sumber daya alam yang langka yang sesuai dengan tanpa mengekang kebebasan individu tersebut. Jadi, ekonomi syariah itu adalah ilmu yang mempelajari bagaimana mengetahui manusia itu memenuhi kebutuhan materinya di dunia ini, sehingga tercapainya suatu kesejahteraan yang mana pada akhirnya nanti mendapatkan suatu kesejahteraan di dunia dan akhirat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurlaila Fitri, NIM 3219108, menjelaskan tentang B. Kerangka teori ekonomi mikro syariah. Yang pertama yaitu pengertian ekonomi mikro syariah. Ekonomi mikro syariah adalah ilmu yang menjelaskan how dan why atau bagaimana dan kenapa sebuah pengambilan keputusan dalam setiap unit ekonomi yang dibatasi oleh syariah, termasuk faktor moral atau norma. Di mana ekonomi mikro Islam ini atau syariah tidak jauh berbeda dari ekonomi mikro konvensional, karena kehadiran ekonomi mikro syariah ini menjawab kekurangan yang ada pada ekonomi mikro konvensional. Yang kedua yaitu teori ekonomi mikro. Teori ekonomi mikro diartikan sebagai ilmu ekonomi yang kecil. Berdasarkan kepada pola dan ruang lingkup analisisnya, teori ekonomi mikro dapat didefinisikan sebagai satu bidang studi dalam ilmu ekonomi yang menganalisis mengenai bagian-bagian kecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian. Ekonomi mikro Islam ini menjelaskan bagaimana sebuah keputusan diambil oleh unit ekonomi dengan memasukkan batasan-batasan syariah sebagai variabel utama. Produk-produk yang dianalisis dalam teori mikroekonomi adalah bagaimana cara menggunakan faktor-faktor produksi yang tersedia secara efisien agar kemakmuran masyarakat dapat dimaksimumkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy Febrianti dengan NIM 3219098. Saya berasal dari kelompok 1. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi tentang ekonomi mikro syariah, yang dimana saya akan menjelaskan tentang kerangka ekonomi mikro syariah, yang dimana ada 3 masalah persoalan yang tentang terjadi di makro syariah. Yang pertama, adanya interaksi di pasar barang, yang dimana interaksi pasar barang ini adanya keterlibatan interaksi antara penjual dan pembeli, seperti pasar karet dan pasar kopi. Yang kedua, adanya tingkah laku penjual dan pembeli, yang mana kita ketahui adalah penjual ini memaksimumkan keuntungan yang mereka peroleh, sedangkan pembeli memuaskan atau menitik fokuskan kepada kepuasan yang mungkin mereka peroleh. Dan yang terakhir, adanya interaksi pasar faktor, yang dimana pemilik faktor ini mereka menawarkan faktor-faktor produksinya untuk memperoleh pendapatan, yang kemudian pendapatan ini mereka gunakan untuk membeli barang kebutuhan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Resti dengan NIM 3219107 akan melanjutkan pembacaan materi yang C, yaitu prinsip-prinsip umum ekonomi Islam. Yang pertama, nilai-nilai universal atau disebut juga dengan teori ekonomi. Yang pertama, tauhid merupakan salah satu konsep ketuhanan umat Islam terhadap Allah Subhanahu wa taala, di mana dalam pembahasan ekonomi Islam berasal dari ontologi. Dalam hal ini menjadi salah satu prinsip dalam syariah. Yang kedua, adil. Karakter pokok dari nilai keadilan bahwa masyarakat ekonomi harus memiliki syariat makmur dalam keadilan dan adil dalam kemakmuran. Yang poin C yaitu nubuwah, yang berarti kenabian. Sifat-sifat nubuwah itu ada 4. Yang pertama, sidik, yang berarti benar atau jujur. Yang kedua, amanah, yang berarti tanggung jawab dan kepercayaan. Yang ketiga, fatonah, kebijaksanaan atau intelektual. Yang keempat, tablik atau komunikasi. Di dalam tablik ini terdapat penjelasan tentang pemasaran. Yang ketiga, khalifah atau pemerintahan. Dalam Islam, pemerintah memainkan peran yang sangat kecil tetapi sangat penting dalam perekonomian. Yang terakhir yaitu ma'ad atau hasil. Walaupun sering sekali diterjemahkan sebagai kebangkitan, tetapi secara harfiah ma'ad berarti kembali. Karena itu semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Randa Putra Derita dengan NIM 3219110 akan melanjutkan pembacaan materi, yaitu pelaku-pelaku kegiatan ekonomi. Yang mana pelaku kegiatan ekonomi ini ada 3, yaitu rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Yang mana rumah tangga ini adalah pemilik berbagai faktor produksi yang bersedia dalam perekonomian. Sektor ini menyediakan tenaga kerja dan tenaga usahawan, barang-barang modal dan kekayaan, serta harta tetap lainnya. Yang kedua yaitu perusahaan, yang mana perusahaan ini adalah organisasi yang dikembangkan oleh seseorang atau sekumpul orang dengan tujuan untuk menghasilkan berbagai jenis barang atau jasa yang dibutuhkan dalam masyarakat, sehingga kegiatan mereka dalam perekonomian ialah mengorganisasikan faktor-faktor produksi sedemikian rupa sehingga kebutuhan rumah tangga berupa barang dan jasa diproduksi dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga yaitu pemerintahan, yang dimana pemerintah ini adalah badan-badan pemerintah yang bertugas untuk mengatur kegiatan ekonomi, termasuk di dalamnya adalah Departemen Pemerintahan, badan yang mengatur penanaman modal, bank sentral, dan pemerintahan daerah. Segitulah pembacaan materi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Lestari, NIM 3219120, akan menyampaikan materi tentang prinsip-prinsip umum ekonomi Islam. Yaitu yang pertama, multi-type ownership atau kepemilikan multijenis. Islam berlaku prinsip kepemilikan multijenis, yakni mengakui berbagai macam bentuk kepemilikan baik oleh swasta, negara, ataupun campuran. Prinsip ini adalah terjemahan dari nilai tauhid. Yang kedua, kebebasan bertindak atau berusaha. Freedom to attack bagi setiap individu akan menciptakan mekanisme pasar dalam perekonomian. Ketiga, prinsip social justice atau keadilan sosial. Dalam Islam, pemerintah bertanggung jawab menjamin sepenuhnya kebutuhan dasar rakyatnya dan juga menciptakan keseimbangan sosial antara yang kaya dan juga yang miskin. Sistem yang baik adalah sistem yang dengan tegas dan secara konsisten menjalankan prinsip-prinsip keadilan. Dalam Islam, keadilan diartikan dengan suka sama suka atau antara diminkum. Adalah distorsi yang muncul dalam perekonomian tidak sepenuhnya dapat diselesaikan. Maka Islam membolehkan adanya beberapa intervensi, baik interferensi harga maupun pasar. Baiklah, hanya sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ada Alwinda dengan NIM 3219123 akan melanjutkan materi kelompok kami, yaitu rancang bangun ekonomi mikro syariah. Dalam ekonomi syariah, bahan bangunan itu sendiri ialah bersumber dari Al-Quran dan Sunnah serta pemikiran para ulama. Pentingnya mempelajari ekonomi mikro syariah, yaitu kita dapat mengetahui moral dan norma yang ada dalam syariah. Bisa juga dijadikan untuk suatu alat analisis dan juga dapat memiliki landasan-landasan dalam pengambilan keputusan. Perbedaan sudut pandang dalam ekonomi Islam yaitu mazhab Bakir Asad ialah mazhab yang secara keseluruhan berdasarkan syariah. Yang kedua, mazhab mainstream ialah mazhab yang tidak jauh berbeda dengan ekonomi konvensional. Yang ketiga yaitu mazhab alternatif kritis. Mazhab ini meyakini Islam pasti benar, tetapi selalu diuji kebenarannya karena hasil tafsiran manusia terhadap Al-Quran dan Sunnah tidak mutlak selalu benar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.